Selamat datang di podcast Bawaslu Sidoarjo. Kali ini kita kedatangan bukan tamu ya, yang punya Bawaslu Sidoarjo adalah Ketua Bawaslu Sidoarjo Pak Agung Nugraha SH. Pak Agung, sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat Mas. Banyak yang belum mengerti sosok panjenengan Pak. Nah, sosok latar belakang jenengan itu berangkat dari mana Pak? Ini banyak yang penasaran dan belum tahu siapa sosok jenengan yang sebenarnya. Oke. Berangkat dari bidang apa kok ujuk-ujuk, bukan ujuk-ujuk ya, kok taunya masyarakat ada di Bawaslu? Ya, jadi kalau di bidang kepemiluan, pertama kali saya terlibat pemilu pada saat mahasiswa di pemilu 99, kebetulan waktu itu bergabung dengan salah satu pemantau pemilu di Ankrel. Itu. Nah, pasca saya menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Yang Tua, setelah itu memang yang saya tekuni di bidang profesi hukum khususnya, baik itu di LBH Surabaya maupun di Surabaya Children Crisis Center dan akhirnya ke kantor hukum profesional. Jadi advokat Pak ya? Betul ya. Jadi dari pemantau menjadi advokat, ya. Berarti sudah tidak diragukan lagi nih kapasitas beliau. Nah, jadi dari pemantau ke advokat terus gabung ke Bawaslu tentunya tidak asing lagi Pak ya dengan dunia kepemiluan. Nah, apa yang menjadi tantangan menjenengan selama bergabung di Bawaslu Pak? Atau transisi lah dari dari pemantau terus advokat terus ke langsung terjun pure ke Bawaslu atau kepemiluan langsung? Ada beberapa hal ya, terutama menyangkut masalah tata kelola sumber daya manusianya. Karena sebelum saya di dunia penyelenggara pemilu, saya nggak pernah punya bayangan ketika pada saat pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, itu yang harus dikelola ribuan orang ya. Sementara kalau di dimensi profesi, baik itu di kantor hukum profesional maupun di NGO ya, itu kan yang kita kelola di dalam menjalankan operasional itu paling kan hanya puluhan orang aja, nggak sampai ratusan. Jadi lebih banyak orang ini Pak yang perlu ditangani ya. Betul. Berhadapan dengan masyarakat ya. Ya. Bukan bersifat klien ya. Seperti halnya pengacara atau advokat. Dalam perjalanan karir Pak, kasus apa yang paling menantang atau yang paling berkesan di Bawaslu dari 2018 ya sampai sekarang? Perkara apa atau hal apa yang membuat jenengan berkesan sehingga jenengan ingat gitu? Satu yang pasti ya, kalau dimensi di penegakan hukum pemilu itu kan, kalau kita bicara di etik maupun di administratif itu kan pasti landai-landai aja kan, intervensinya tidak begitu tinggi. Tapi ketika masuk di ranah pidana pemilu itu lumayan pasti akan ada beberapa hal itu yang harus kita pertimbangkan menyangkut kondusivitas wilayah dan seterusnya. Yang paling masih terbayang itu khususnya waktu perkara pidana pemilu penggunaan salah satu kantor balai desa di Kabupaten Sidoarjo saat Pilpres 2024 kemarin, pemilu 2024. Karena memang kesan itu relatif dalam itu karena memang bagaimana kita meyakinkan penyidik, meyakinkan ke kejaksaan, bahkan juga ketika kita luasin lagi dengan pemerintah daerah, ketika perkara ini tidak ditindaklanjutin, ini nanti berakibat kayak apa, dan ketika ditindaklanjutin, kita pun menghitung ulang bagaimana nanti terkait masalah kondisivitas wilayah, karena memang sensitif, karena waktu yang di pelaksanaan pemilu 2024 kemarin. Menjadi bumerang ke Bawaslu Pak ya? Betul. Seperti itu. Di 7 tahun, hampir 8 tahun ini Pak ya? Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun
perjalanan karir, pencapaian terbesar, Pak. Pencapaian terbesar jenengan selama jenengan memimpin atau menjadi komisioner. Kemarin kan di divisi penanganan pelanggaran di periode lalu, sekarang menjadi ketua. Inovasi dan capaian jenengan yang jenengan banggakan. Ada satu hal ya ketika kita bicara ke elektoral, itu di pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2000, kalau nggak 2022 ya 2021, kalau nggak salah itu setelah pelaksanaan pemilihan bupati 2020. Memang itu bukan domain dari penyelenggara pemilu, khususnya KPU Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkades. Tapi kenapa itu menjadi ukuran? Karena ada sedikit rasa bangga kita juga ketika masyarakat tahu substansi dari pemilihan atau pemilu itu sendiri. Nah, ada salah satu desa itu yang memang di luar, betul-betul di luar pikiran baik botoh maupun baik masyarakat, karena yang menang itu orang nggak punya uang, dia tidak nyebar uang dan seterusnya. Tapi di wilayah itu pun masyarakat memang saat itu sudah ada perasaan desa ini harus rubah kalau memang di pilkadesnya itu uang tidak menjadikan salah satu tujuan utama. Nah, itu yang merasa ada sedikit kebanggaan juga karena itu masuk di wilayah yang di 2019 kemarin itu kita proyeksikan sebagai daerah desa pengawasan maupun mau kita tingkatkan menjadi desa anti politik uang di salah satu kecamatan di Krembungsang. Luar biasa, Pak. Jadi tanpa mengeluarkan uang untuk bisa menang saat itu. Suara bisa menang, Pak. Di luar ekspektasi kami pun ketika sering kali turun ke sana, ternyata sudah ada perubahan cara pandang masyarakat terhadap proses elektoral. Berarti murni dari ketokohan yang bersangkutan, Pak ya? Betul, Ya. Jadi ini kan non tahapan, Pak. Kalau tahapan kan enak saja, ada berbagai tahap sudah ditentukan oleh Bawaslu RI. Nah, selama non tahapan ini apa saja, Pak, yang dilakukan Bawaslu, inovasi apa saja yang sudah dilakukan terkait literasi demokrasi atau apapun itu, Pak? Kalau di non tahapan ini yang lagi kita coba kembangkan dengan rekan-rekan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan beberapa sekolah menengah tingkat pertama atau SMP di Sidoarjo itu terkait masalah pijar ya. Namanya pijar. Pemilu pelajar. Tapi itu prosesnya itu memang dari proses awal sampai proses ketua OSIS itu terpilih itu mengikuti semacam proses pemilu yang sebenarnya. Jadi bagaimana mereka menentukan data pemilih, terus ketika penyelenggara pemilihan pijar itu terbentuk, itu juga ada edukasinya, ada workshop demokrasinya, ada workshop tahapannya, tugas dan perannya masing-masing, yang teknis kayak apa, yang pengawas kayak apa, sampai akhirnya pungut hitung dan dipilih ketua OSIS itu. Seperti pemilu pada umumnya ya, Pak, berarti ketua OSIS itu. Secara tahapannya. Betul. Pak? Terakhir, Pak, kita pendek-pendek saja ini. Pesan penutup untuk pemilih pemula, Pak, atau generasi muda untuk mereka dalam menciptakan pemilu yang baik dan benar di 2019 atau menjaga demokrasi ini apa, Pak? Pesan terakhir. Iya, ini sama yang tema yang kita usung di dalam workshop demokrasi dengan teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo di beberapa SMP kemarin, termasuk waktu misi MPLS, bahwa pemilu itu sebuah proses awal. Di dalam pemilu itu menjadi awal bagaimana tata kelola pemerintahan, bagaimana tata kelola kita bernegara, itu nanti akan sesuai cita-cita atau tidak. Manakala di proses awalnya itu terjadi buying voter atau swap atau terjadi hasut, ya udah tata kelolanya nanti apakah itu res publica, kepemimpinan ke depan itu akan berpihak kepada rakyat atau
rest investment, kepemimpinan ke depan itu berpihak pada pemilik modal. PR penyelenggara pemilu hari ini karena itu. Bagaimana kita mengurangi suap atau politik uang itu dan seterusnya itu. Jadi pengurangan suap ini meminimalisir potensi korupsi, Pak ya. Betul. Terima kasih, luar biasa sekali Pak pertemuan kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih Pak Agung, semoga selalu sehat dalam menakodai Bawaslu Sidoarjo di 3 tahun ke depan Pak ya, masih 3 tahun. Masih 3 tahun. Alhamdulillah. Mas, semoga diberi kesehatan, kelancaran rezeki Pak Agung supaya Bawaslu Sidoarjo semakin gemilang. Kita tutup dengan tagline Bawaslu Pak. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.